Alamatul i'rab wa amtilah fil ismul manqus. Thumma at-ta'rif wa alamah i'rab wa amtilah minal ismul mamdud. Awal yakni uh, munaqasah minal ismul manqus al-jusus ani. Um, Tafadhali ukhti Naila. Oke, baik. Syukran Ukti Alia al-Fursah. Astazin an atakalam biluwah Indonesia. Oke, teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk ke Ismul Manqus bagian kedua, yaitu alamatul i'rabnya, kita akan murojaah sedikit dulu terkait pembahasan tentang pengertian isim manqus. Jadi, isim manqus ini adalah ismun mu'rab alladzi akhiruhu ya lazimah wa maksur qablah. Jadi isim manqus ini adalah isim mu'rab yang berakhiran ya lazimah, kemudian harokat sebelumnya itu adalah kasroh. Contohnya kayak al-qadi, al-jani, terus ad-da'i, ar-ra'i, dan sebagainya. Sini kita tampak bisa melihat jelas gitu bahwasanya akhirnya itu ya lazimah dan sebelumnya berharokat kasroh. Boleh di next slide. Oke, kita sekarang masuk ke alamatul i'rab ismul manqus. Nah, jadi alamatul i'rab bagi isim itu kan ada tiga. Ada dalam keadaan rofa, kemudian nasab, dan juga jar. Tuh. Kita masuk ke keadaan pertama yaitu ketika marfu. Nah, kita lihat contohnya di sini ada farro al-jani minas sijn. Nah, di sini al-jani ismul manqusnya berperan sebagai fa'il. Maka kita i'rabnya fa'il wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal ya li'annahu ismun manqus. Nah, jadi kalau di isim manqus ini alamatu rafa'nya itu harus dhammah muqaddarah seperti itu. Boleh di next slide. Oke, kita lanjut ke alamatul i'rab isim manqus yang kedua yaitu ketika keadaannya mansub. Sini kita lihat contohnya ada syahadtu al-qadhiya fisyari'. Nah, di sini isim manqusnya al-qadhiya dan kedudukannya sebagai maf'ulun bih yaitu mansub. Maka kita i'rabnya dengan cara maka kita bisa i'rabnya dengan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah 'alal ya li'annahu ismul manqus. Nah, berbeda dengan tadi ketika keadaannya rofa gitu. Dia kalau rofa maka dengan domah muqaddarah gitu. Domahnya tersembunyi. Sedangkan ketika keadaannya mansub maka dia dengan fathah zahirah. Itu fathahnya tampak gitu ditulis dan diucapkan. Boleh di next slide. Keadaan ketiga adalah ketika isim manqus dalam keadaan majrur. Tuh, di contohnya di sini ada tu ilal qadi. Nah, di sini al-qadi terletak setelah harfud jar, maka dia kedudukannya sebagai isim majrur. Maka kita bisa i'rabnya dengan ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasroh muqaddarah 'alal ya li'annahu ismun manqus. Nah, ternyata dia sama kayak tadi ketika keadaan rofa gitu. Kalau misalnya keadaan kasroh dia juga muqaddarah, domahnya kasrohnya tersembunyi gitu. Oke, boleh di next slide. Kita lanjut ke tatniyah ismul manqus. Gimana sih cara membuat ism manqus itu menjadi musanna gitu. Kita hanya perlu ziyadatu aliful itnain ketika keadaannya itu rofa dan ziyadah yaul itnain ma'an nun ma'a kalau dia kedudukannya nasab dan jar gitu. Sini ada contohnya ketika mufrad yaitu tu ila al-jani atau janin gitu. Di sini kita ubah ke musanna. Dari tadi ziyadah aliful isnain kalau misalnya rofa, terus aliful isnain wa nun ketika rofa dan yaul isnain ma'an nun ketika dia nasab maupun jar gitu. Nah, di sini tu ila al-janiyaini gitu. Kenapa ditambah ya sama nun? Karena dia kedudukannya keadaannya majrur seperti itu. Nah, terus perubahan ini tuh berlaku baik ketika dia mufradnya itu pakai alif lam maupun enggak gitu. Jadi tetap sama ziyadah aliful isnain ma'an nun wa yaul isnain ma'an nun. Oke, boleh di next slide.
Selanjutnya ada jamak ismul manqus. Di sini jamak muzakkar salim. Tata caranya kita harus hadful ya al-lazimah. Kemudian ziyadah waw wan nun ketika keadaannya rofa, dan ziyadah ya dan nun ketika dia keadaannya nasab maupun jar gitu. Jadi ada contohnya, mufradnya itu jaa al-qadi. Terus kita ubah ke jamak muzakkar salim, jaa al-qaduna. Kenapa al-qaduna? Tadi seperti langkah pertama kita harus hadful ya al-lazimah. Kemudian karena dia di sini keadaannya kedudukannya sebagai fa'il, maka dia marfu. Jadi kita tambahkannya yang waw dan nun, bukan ya dan nun seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh yang ya wan nun ya dan nun gimana? Misalnya nazar tu ila al-qadiyaini al-qadiyina gitu. Afwan. Oke, boleh di next slide. Kita lanjut ke tanwin ismul manqus. Tuh, tuhadzafu ya'ul ism al manqus wa yu'awwadu anha bitanwinil kasr inda tajarrudihi min alif lam wal idofah fi halatain arrafa wal jar wala tuhdaf ya'uhu fi halatin nasab gitu. Jadi kita menghapuskan ya lazimah si isim manqus tadi dan menggantinya dengan kasrotain gitu. Kalau misalnya dia itu nggak ada alif lamnya maupun dia itu bukan idofah gitu. Nah, itu juga di keadaan rofa dan jar. Nah, kalau misalnya di keadaan nasab, maka kita nggak perlu menghapuskan ya lazimahnya itu tadi gitu. Kita hanya perlu menambahkan tanwin saja gitu. Sini ada contohnya yang keadaan rofa yaitu jaa qadin. Nah, i'rabnya maka si qadin ini adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal ya al-mahdhufah gitu. Kemudian contoh di sampingnya itu ketika posisi jar gitu. Dia juga sama harus dihapuskan ya-nya karena dia ini bukan alif lam, nggak pakai alif lam dan juga bukan mudhof gitu. Marartu bi kodin. Kodinnya kita dapat i'rabkan ismun majrurun bi alba wa alamatu jarrihi al kasroh al muqaddarah alal ya al mahdhufah gitu. Kemudian contoh berikutnya, afwan, contoh berikutnya ada ra'aitu qadiyan. Nah, di sini qadiyan kedudukannya sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi tanwinul fathi. Gitu. Karena dia posisinya nasab, seperti tadi nggak perlu dihilangkan ya lazimahnya gitu. Kita hanya perlu menambahkan tanwin saja. Gitu. Seperti itu. Oke, syukron, mungkin sekian penjelasan dari Ana. Dikembalikan kepada moderator. طيب شغيلة. ثم سنلتقي إلى المناقشة التالي يعني اسم الممدود. تفضلوا لأهل مكتوب المناقشة. شكرا أختي عليا على الفرصة. أستأذن بروف وأستاذ، أريد أن نبحث عن الاسم الممدود. Awal yakni at-ta'rif ismil mamdud. Jadi untuk yang pertama itu ada pengertian isim mamdud. Yang pertama ada ismul mamdud logotan, yaitu isim mamdud secara bahasa. Mushtaqun minal fi'li madda yamuddu mamdudun. Jadi isim mamdud ini secara bahasa ya berasal dari fi'il, yaitu katanya itu ada madda yamuddu mamdudun, yang dengan kata lain itu artinya dipanjangkan. Jadi di dalam ilmu tajwid ini harus membaca panjang ya, yakni 5 harokat. Hal ini disebabkan karena isim mamdud ialah isim yang di dalamnya itu ada alif dan sesudahnya itu ada hamzah. Lanjut, ada isim mamdud menurut istilah ismul mamdudun istilahan huwa ismun mu'rabun akhiruhu hamzah wa qablaha alif zaidah. Jadi untuk isim mamdud ini menurut istilah ya itu merupakan isim mu'rab. Jadi bukan isim mabni ataupun fi'il ataupun yang lain-lain. Yang hurufnya itu huruf akhirnya itu berupa hamzah. Jadi di akhir huruf hamzah dan sebelum huruf akhir, jadi sebelum hamzah itu harusnya pakai yao.
Harusnya al ismu. Pakai al. Nah, Prof. Izin Prof, kami kurang jelas Prof. Harusnya al ismu. Pakai al. Tam. Harusnya al ismu. Pakai al. Tarkib wasfi. Pakai ya, tarkib wasfi. Harusnya al ismu. Pakai al. Tarkib wasfi. Oh iya ya, al isim al mamdud. Ya ya bagus, ya syukron. Nah, Prof. Itu Farid ya. Al-ismul mamdud. Mm-mm. Al-ismul mamdud istilahan wa ismun mu'rabun akhiru hamzah wa qablaha alifuz zaidah. Jadi untuk isim mamdud ini secara istilah itu merupakan isim mu'rab yang akhirnya itu berupa hamzah dan sebelum huruf akhir itu terdapat alif zaidah atau biasa kita bilang alif tambahan ya. Seperti di sini ada lafaz hamra'u yang berarti merah atau lanjut itu ada kisaun pakaian ataupun yang terakhir itu ada ridaun selendang. Ya, mungkin dikecualikan dari selain isim yaitu fiil. Seperti contohnya itu ada ja'a ya, ada sya'a itu bukan termasuk dari isim mamdud karena dia fiil bukan isim. Juga dikecualikan dari istilah sebelumnya yang terdapat alif zaidah yaitu lafaz yang diakhiri dengan huruf hamzah tapi sebelumnya itu bukan alif zaidah merupakan alif asli jadi itu bukan merupakan alif zaidah. Bisa di next. Nah, summa anwa'ul hamzah fi ismil mamdud. Jadi untuk macam-macam hamzah dalam isim mamdud itu ada arba atau anwa'in, ada 4. Yang pertama asliyah, yakni hamzah di dalam isim mamdud yang hamzahnya itu asli. Di sini ada contoh insya'un min ansya'a, summa ibtada'a min ibtida. Istamir. Yang kedua itu ada anilya awawi munqalabah, yakni hamzah dalam isim mamdud ini sebagai hamzah ganti gitu ya dari ya ataupun wau. Di sini tuh ada seperti lafaz binaun asluhu binayun. Summa addaun asluhu addaun. Nastamir ila asalis ini ziyadah li ta'nis. Jadi hamzah dalam isim mamdud ini tuh sebagai ekstra atau sebagai penguat untuk mentasniahkan. Di sini contohnya itu ada hasna min hasan, tuma sohro min suhara. Wal akhir yakni bijam izyadah, yakni sebagai penguat ya, sebagai ekstra untuk menjamakkan. Jadi dia tuh hamzah itu buat penguat. Seperti lafaz di sini ada Ya nggak pakai al. Ya nggak pakai al. Pakai al. Ya nggak pakai al. Nggak pakai al. Ya nggak pakai al.
li jami'i ziyadah gitu Ustaz. Naam, yakni al-akhir akhir eh, li jami'i ziyadah yakni sebagai penguat atau ekstra untuk menjamakkan ya seperti lafaz uzuma min azim tsumma syu'ara min sya. Mungkin hatam ini dikembalikan ke Ukti Alia. Baik, tafadhali Ukhti Azizah. Baik, syukran Ukti Alia atas kesempatannya. Nah, sekarang kita akan membahas alamatul i'rab ismul mamdud. Nah, untuk alamatul i'rab ismul mamdud ini sebenarnya sama seperti isim mufrad biasanya. Jadi karena ismul mamdud ini adalah isim mu'rab yang mana harokat akhirnya itu bisa Nomor 2. Harusnya Anyain nggak pakai al. Di nomor 2. Harusnya Anyain nggak pakai al. Coba yang slide sebelum ini, yang nomor 2. Anyai gitu ya, nggak pakai al. Harusnya Anyain nggak pakai al. Oh iya, siap. Naam, Prof. Syukran. Ya, lanjut. Baik, boleh di next Ukti Alia. Oke, eh, untuk tadi ya karena isim mamdud ini adalah isim mu'rab yang mana harokat akhirnya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya gitu. Contohnya seperti ketika marfu', yaitu ketika as-sama'u shafiyatun. Nah, as-sama'unya ini sebagai mubtada, maka dia marfu'un bidhammah. Dan isim mamdud ini sama ketika marfu' memakai dhammah, ketika mansub memakai fathah, dan ketika majrur memakai kasrah. Nah, contoh yang kedua, ketika mansub ra'aitul ma'a naqiyan. Nah, ra'aitul ma'a naqiyan ini adalah sebagai al-ma'anya itu sebagai maf'ulun bih. Nah, makanya dia menjadi mansubun dan mansub itu dengan fathah. Lalu selanjutnya ketika majrur. Nah, di sini contohnya nazartu ilas samai. Nah, kenapa ilas samai? Karena dia setelah harfun jar. Nah, makanya dia menjadinya majrurun dengan kasrah. Jadi isim mamdud ini sama untuk alamatul i'rabnya ini sama saja dengan isim-isim biasa lainnya sesuai tempatnya. Jadi ketika marfu tetap doma, ketika mansub tetap fathah, dan ketika majrur pun tetap kasrah seperti itu. Boleh di next seperti Alia. Baik. Nah, kita akan masuk ke tasniyah wal jama' ismul mamdud. Bagaimana ketika isim mamdud ini ingin dijadikan musanna atau jama'? Nah, ketika isim mamdud ini ingin dijadikan menjadi musanna atau jama', maka kita harus melihat kepada eh, hamzahnya gitu, kepada syakal hamzahnya. Contohnya bagaimana? Contohnya yang pertama, ketika hamzahnya ini adalah hamzah litaknis, hamzah zaidah untuk memuannaskan. Contohnya sohra'u dari kata sohara tadi. Jadi sohra'u berarti kan si hamzahnya ini litaknis. Nah, ketika menemukan uh, isim mamdud yang hamzahnya itu litaknis, maka kita itu ketika ingin merubah menjadi musanna ataupun jama, kita itu harus merubah huruf hamzahnya ini menjadi wawan. Berarti contohnya kalau di musanna itu sohrawani, atau ketika mansub jadi sohrawaini. Dan ketika jama
karena ini sudah litaknis, karena ini sudah muannas, maka jamaknya menjadi jamak muzakkar salim. Bagaimana itu jamak muzakkar salim? Jadi ketika sahra'u ini alifnya dirubah menjadi waw sesuai kaidahnya tuqlabul wawan, itu bagian alifnya, dan hamzahnya dihapuskan untuk yang litaknis, jadinya sahrawat gitu. Nah, selanjutnya ketika hamzahnya ini hamzah asli, contohnya rafa. Nah, rafa ini hamzahnya itu hamzah asli. Nah, ketika hamzahnya itu hamzah asli, ketika kita mau merubah menjadi musanna atau jamak, nah kita itu tidak perlu merubah apa-apa karena hamzahnya ini sudah asli. Jadi tinggal ditambahkan kekhususan dari musanna atau jamak itu. Contohnya, kalau misalnya rofa jadikan musanna karena itu hamzahnya hamzah asli, jadinya rofa'ani atau rofa'aini gitu. Nah, ketika jamak dia dirubah dia tetap ditetapkan, tapi tinggal ditambahkan dengan khususannya aja, yaitu ketika jamak muzakkar salim ditambahkan waw nun atau ya nun. Jadi rofa'una atau rofa'in gitu ya. Lalu selanjutnya ketika hamzahnya ini adalah pengganti dari ya atau waw. Nah, contohnya ada binaun. Binaun itu dari kata binayun. Berarti kan hamzahnya ini pengganti dari ya. Bagaimana ketika hamzahnya ini pengganti dari ya? Berarti kita punya dua cara untuk merubahnya menjadi musanna atau jamak. Yang pertama, dibolehkan tetap hamzahnya ini tetap diperbolehkan ada, dan yang kedua, hamzahnya ini kita ubah menjadi waw. Contohnya ketika musanna tadi binaun, berarti jadinya kalau misalnya kita mau hamzahnya ini dibiarkan di situ, berarti jadinya binaani. Kalau misalnya kita mau hamzahnya ini dirubah menjadi waw, berarti binawani. Gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ketika jamak. Nah, ketika jamak itu juga sama. Kalau misalnya si hamzahnya ini adalah pengganti dari waw atau ya, maka dia bisa hamzahnya dibiarkan ataupun hamzahnya itu diganti menjadi waw. Contohnya kalau jamak binauna atau binawuna, gitu ya teman-teman. Dan juga untuk ketika kan kalau tadi kan binaun itu adalah contoh dari hamzahnya ini munqalabah dari huruf ya. Nah, sama aja teman-teman. Jadi kalau misalnya dia munqalabah dari huruf ya ataupun huruf waw, dia sama-sama dirubahnya ini menjadi ke huruf waw. Kayak tadi binaun. Jadi bukan jadinya Well, karena dia terbalik. binayun bukan. Harusnya dari kanan. Nah, Ustaz. Nah, Prof. Afwan. Izin melanjutkan. Ketika dia aslinya itu waw atau ya, tetap dirubahnya menjadi waw. Contohnya seperti ridaun itu dari ridaun, berarti jadinya ridawani atau ridaani, dan juga jadi ridauna atau ridawuna. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan ke Ukti Alia. Baik, syukran ya Aziza. Tabel terbalik. Harusnya dari kanan. Ini ngaruh bahasa Indonesia. Baik, syukran Prof. Nanti akan kita perbaiki. Baik, saya izin selanjutnya itu pembahasan mengenai tanwin isim mamdud dan juga alaqah baina isim mamdud wa mamnu minas saraf. Nah, jadi dalam pembahasan ini isim mamdud itu adalah isim mamdud itu kan isim yang ada alif zaidah dan hamzahnya gitu ya. Nah, tapi kondisi isim mamdud itu ada yang boleh ditanwinkan gitu ya, ada kondisi yang boleh ditanwinkan, ada yang enggak gitu. Karena tadi ada empat jenis hamzah, kayak ada hamzah asliyah, kalau ada hamzah zaidah, dan
hamzah zaidah, terus hamzah asliyah, hamzah yang perubahan dari huruf waw dan ya, dan juga ada jamak yang mana jamak zaidah gitu. Nah, di sini yujawizu tanwin fil ismil mamdud idza kanat hamzatuhu asliyah au munqalabah anil hurufil ya awil waw. Nah, jadi diboleh di akhir katanya itu kalau isi mamdudnya itu adalah hamzahnya hamzah asli gitu. Jadi kata hamzah dalam kata tersebut adalah hamzah asli, dan juga hamzahnya itu adalah perubahan dari huruf ya atau wa. Jadi dua jenis hamzah itu masuk ke dalam isi mamdud yang boleh ditanwinkan. Amma idza kana hamzah li ta'nis wa jam'u zaidah fala yajuzu tanwinuha li'annaha takunu mamnu'ah minas sarf. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu terkait hamzah selain yang tadi hamzah asliyah dan munqalabah an hurufil ya awil wa. Itu yang dua lagi itu litaknis wajam zaidah, itu dia nggak bisa ditanwinkan. Kenapa? Karena itu adalah termasuk dalam mamnu' minas sarf. Kita lanjut ke bagian contoh. Nah, di sini contoh untuk isim mamdud yang boleh ditanwinkan. Yang pertama ada kata samaun. Nah, samaun ini berasal dari kata sama yasmu. Nah, dia merupakan hamzahnya ini merupakan asal dari kata wau gitu. Jadi asal hamzahnya adalah dari wau, maka kondisi seperti ini dia boleh ditanwinkan gitu. Jadi boleh kondisinya adalah samaun gitu. Boleh ditanwinkan huruf hamzahnya. Apaan? Lalu contoh yang kedua ada ibtida'u. Nah, ibtida'un ini dari kata ibtida'a gitu, yang mana hamzahnya itu memang hamzah asli. Jadi dalam kata aslinya itu hamzahnya merupakan hamzah asli, sehingga dia kondisinya adalah boleh ditanwinkan. Nah, selanjutnya yaitu tadi sudah disinggung bahwa ada hubungan. Jadi di sini ada hubungan atau alaqah baina ismul mamdud bil ismul mamnu minas saraf gitu. Jadi hubungannya tuh apa gitu? Ada kaitannya, kenapa berkaitan gitu antara mamnu minas saraf dengan isim mamdud ini? Tadi bahwa disebutkan bahwa isim mamdud itu nih, di sini isim mamdud yumkinu an yakunu mamnu'an minas saraf idza kanat hamzah zaidah li ta'nis wa zaidah. Jadi dari empat yang tadi, empat jenis hamzah, dua diantaranya yaitu yang hamzah zaidah li ta'nis dan jamak zaidah itu dia memungkinkan untuk termasuk dalam mamnu minas saraf gitu, karena kondisinya dia tidak boleh ditanwinkan. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada 3 contoh. Pertama ada kata sahra. Nah, sahra ini hamzah alif dan hamzahnya ini merupakan hamzah zaidah. Jadi dia ta'nis. Ta'nis maka termasuk atau dapat termasuk menjadi mamnu minas saraf katanya. Nah, hamro juga sama. Untuk hamro itu dari kata ahmar gitu ya. Ini merupakan mu'anas dari kata jamak mu'anas dari kata ahmar gitu ya. Yang mana hamzahnya ini merupakan hamzah zaidah juga, sehingga karena kondisinya juga ta'nis, maka dia bisa disebut dalam mamnu minas saraf dan nggak boleh ditanwinkan huruf harakat akhirnya. Lalu ada kata sya'ra ya, sya'ra juga. Nah, ini merupakan hamzahnya itu merupakan hamzah jamak, hamzah zaidah juga dari karena kata tersebut adalah jamak gitu. Jadi dia merupakan mamnu minas saraf, jadi nggak boleh ditanwinkan harakat akhirnya. Jadi kondisinya tadi ada dari empat jenis hamzah itu dibagi dua diantaranya boleh ditanwinkan, dua diantaranya nggak boleh ditanwinkan atau termasuk dalam mamnu minas saraf. Amro baik. bukan jamak muannas. Amro bukan jamak muannas. Oh, bukan jamak muannas. Oh, muannasnya apa? Muannas dari kata ahmar. Syukran, Ustaz. Syukran, Prof. Selanjutnya yaitu ada contoh kalimat atau contoh i'rab ya. Contoh i'rab dari beberapa dari isim mamdud. Nah, di sini pertama ada kalimat nazalal ma'u minas sama. Nah, di sini yang kata yang termasuk isim mamdud itu adalah al-ma'u.
i'rabnya seperti apa? Jadi al-ma'u fa'il marfu. Jadi ini sebagai fa'il ya, fa'il marfu bil dhammah wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala hamzah. Gitu. Jadi dia kondisinya karena marfu maka maka harokatnya adalah dhammah zahirah ala hamzah. Ada hamzahnya. Terus di contoh selanjutnya yang kedua itu ada kalimat ro'aitul ma'a sofian. Nah, di sini yang termasuk isim mamdud adalah kata ma'a. Nah, kata ma'a ini merupakan isim mamdud. I'rabnya seperti apa? Al-ma'a yakni maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah al-hamzah li'annahu isim mamdud. Dan terakhir, contoh yang ketiga yaitu ada kalimat sirtu fis sahra'i wasi'ah. Kita akan juga i'rab dari isim mamdudnya, ini dalam hal ini isim mamdudnya adalah sohra. Nah, sohra yakni isim majrur bifi, jadi majrur dari huruf jarfi, wa alamatu jarrihi fathah alal hamzah nihayah anil kasrah li'annahu mamnu minas sarf wa huwa ismu mamdud. Jadi karena dia termasuk tadi sudah disebutkan bahwa dia termasuk dalam mamnu minas sarf yang mana tidak bisa ditandkan, maka kondisinya dia fis sahra. Oke, itu terkait penjelasan terakhir terkait isim mamdud dan juga isim manqus. Selanjutnya akan dilanjutkan tadribat yang akan dipimpin oleh Tina. Kepada dipersilakan. Oke, syukron teman-teman yang sudah memaparkan materi-materinya tadi. Sekarang kita lanjut ke sesi tadribat. Boleh di next slide. Oke, di sini kita ada 6 tadribat atau 6 soal. Untuk soal pertama di sini, ain al-ism al-manqus fi mayali wa arif al-jumlah gitu. Jadi kharaja al-qadi minal muhkamah. Buat teman-teman yang ingin menjawab gitu, boleh untuk Bacanya raise hand soro'a. terlebih dahulu. Afwan Ustaz. A. Bacanya soro'a. Oh, bisa Bi. Ya, Bi. Bacanya soro'a. Maaf ya, Bi ya. Ya. Atau ini untuk sementara, Bi. Ini, Bi. Bawa di sana. Bacanya soro'a. Yang tadi. Bawa aja semuanya, Bi. Udah ini mah nggak usah. Yang ini mah Ini buat pegangan. Kali aja di jalan perlu. taruh dulu. Mm-mm. Ya, mungkin Ukti Alia bisa ke slide sebelumnya dulu yang tadi. Oh iya, yang tadi. Sohro'a. Ya tadi. Ya. Coba Alia baca lagi yang contoh itu. Baca lagi aja. Ulangi, nggak kedengeran. Oh ya, tadi pembacaannya adalah fis sahra'a ya. Iya, Sorry, Ro. coba baca lagi dari awal. Yang lengkap gitu. Sirtu fis sahra'a wasi'atin. Iya, Ada? iya, gitu. Oke, baik. Syukran, Prof. Ustaz. Juga sebetulnya coba slide sebelumnya saya nggak yakin deh itu syu'ara itu bukan huruf munsharif deh. Coba cek yang syu'ara tadi.
Nah ini syu'ara itu dia nggak masuk ghairul munsharif dia. Karena hamzanya tuh hamzah asli dia mah. Coba cek lagi syu'ara. Itu dari mana ya? Kalau sahra memang. Bacanya sohwa. Yang tadi. Niabatan. Masuk. Oh, coba Prof Aceng dulu deh. Yang tadi lagi. Ini abis dari Prof Aceng yang ini ya. Masuk. Setelah ini dulu. Niabatan anil sahra'a. Yang ini Pak. Ya. Niabatan anil kasroti. Wa alamat Niabatan. Masuk. niabatan mansub. Hmm. Wa alamatu jarrihi al-fathatu Niabatan. Bacanya tadi terburu-buru. Oh, sudah benar berarti Prof nih. Niabatan Oh iya. Tulis saya benar, mungkin saya tadi bacanya salah ya kalau terburu-buru. Oh, siap. Niabatan yang benar. Baik. Tadi bacanya kayak gimana emang Alia? Tadi kalau nggak salah bacanya niyahatan ya. Teman-teman juga dengar. Alhamzah niyahatan kata. Yang harusnya niabatan. Oh, iya, niabatan al kasrah. Iya. Kalau sohro dia memang isim ghair munsharif. Isim ghair munsharifnya di mananya? Di isim ghair munsharif kan ada berapa? Ada 7 ya? Atau ada 9 ya? Lupa. Itu eh, masuknya kemana gitu? Yang kalau yang syu'ara itu enggak dia Syu'ara juga isim masuk. biasa deh. Syu'ara juga masuk ya, Prof. Syu'ara juga masuk. Tapi kan dia ini, Prof, mengikuti dia bukan isim sifat, Prof, masalahnya. Dia tuh jamak taksir dari syair gitu. Itu yang bikin saya ragu karena ghair munsharif itu sebetulnya kalau bukan nama ya berarti sifat. Nah, syu'ara ini dia dari syair. Apakah syairnya itu masuk ke sifat gitu, Prof? Kalau Jamak syairnya taksir. jamak taksir kan hanya itu aja, Prof. Yang ikuti mafa'il dan mafa'il, Prof, kalau nggak salah. Tapi Alia dapat syu'ara masuk ke munsharif dapat dari mana ya? Boleh cek lagi ya nanti ya. Saya nggak yakin tuh. Yang tadi. Syu'ara juga masuk. Jamak taksir masuk yang hamzahnya zaidah. Oh gitu, Prof. Ya Ustadz, tadi di bagian di contoh jamak ya jamak zaidah itu ada kata sya'ra juga dari kata syair. Akan coba saya cek. Masuk ke mamluk minas shorof ya? Bisa saya masukkan ke dalam contohan. Maksudnya itu masuk ke mamluk minas shorof?
Nah, Ustaz. Eh, Atau ada penjelasan lain yang belum ini ya, anwa di jam hamzah. zaidah. Ya, tapi ini kan jenis hamzah di mamdud. Jenis hamzah di mamdud ya. Ya masuk. Masuk ya, Prof ya. Oke deh, kalau gitu. Hmm. Ini yang ibtida itu yang insya ya, insya itu kan yang asli. Kalau yang munqalabah itu kan bina dan ada munqalabah. Terus yang zaidah itu husna, sohro. Nah ini hamzah li jam'i zaidah ya. Hamzah hamzahnya tuh datang dari mana dia? Jamak zaidah. Maksudnya asal si hamzahnya itu apa? Jenis hamzahnya tuh. Apakah dia asli, zaidah, munqalabah, larinya kemana? Zaidah. Oh, masuk ke zaidah ya. Oke, siap. Ya deh, siap Prof. Jadi dia masuk Kalau ke... Ustaz jaringannya ya, 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 ya. Oke. Ya deh, siap-siap. Itu memastikan aja sih itu. Saya kepikiran kok kayak oke deh, siap-siap Prof. Syukron Prof. Nanti saya cek lagi Prof. Pelajari lagi. Mm-mm. Sorry. Alia masih yang tadi deh. Masih yang tadi. Masih yang munqalabah sama asli dan zaidah. Lama itu masuk apa enggak? Ya Prof. Coba yang tadi barusan kita diskusikan yang asli munqalabah sama zaidah. Ini yang ghairul munsharifnya yang mana dan yang enggak ghairul munsharif yang mana? Kalau ulama itu masuk apa enggak? Nah, iya Prof. Ulama itu maksudnya kan masuk ke sini, Prof. Masuk seperti syu'ara ini. Jadi tidak tidak ghairul Oh iya. Ulama masuk dia ghairul munsharif. Karena dia sifat ya, wa'ala. Mm-mm. Iya sih, iya Prof. Iya. Karena dia sifat ya masuk. Alim ulama. Oh iya, siap. Syukran Ulama Prof. itu masuk apa enggak? Munsorif apa goir munsorif? Mm-mm. Masuk dia ghairul munsharif. Azim ulama. Ya, siap. Syukran. Iya, Prof. Dia bukan Baru. sifat. Iya. Dia bu Dia siap. bukan sifat. Dia bukan sifat. Tapi masuk ghairu munsharif, Prof ya. Karena mendapatkan imbuhan hamzah. Coba dicek lagi. Ya, baik, Prof.
Coba isim ghairu munsharif. Mas Tamir, Ustaz? Eh, sebentar. Coba cek lagi teman-teman minta bantuannya ya. Coba dicek lagi. Yang Isim model. jamak dengan hamzah zaidah itu masuk apa tidak? Nah itu dia. Yang seingat saya tuh alif dan hamzah itu dia cukup masuknya ke sana dia. Alif taknis mamdudah yang ke semacam husna atau sohro. Dia masuk ke sifat. Tapi kalau yang bukan sifat dari jamak dia enggak. Afan, Sat, izin tanya, Sat. Mm-mm. Uzoma itu kan sama kayak ulama tadi itu kan bentuk eh, jamak dari azimun ya, Sat. Mm-mm. Itu azimun ini bukannya memang sifat ya, Sat? Ya, Sifat benar. syabah bismil fa'il itu. Kalau gitu jamaknya bukannya sifat juga, Sat, harusnya. Kalau uzoma azim dari azim ya. Kalau alim ya kan jadi ulama, beda tuh. Alim, ulama, azim. Masalahnya di ghairu munsharif itu tuh kalau yang jamak itu ikutnya pola yang mafa'il ya, yang sigot muntahal jumu. Sementara yang alif zaidah itu tuh hanya pada di eh, mamdudah yang alif ya, alif tasis, alif alif taknis. Alif taknis ya, ada alif taknis. Alifnya tuh menunjukkan makna taknis gitu ya. Apakah itu eh, alif taknis yang masuknya ke pola wazan seperti ya hamro gitu. Itu kan taknis alifnya itu. Menunjukkan makna taknis karena dari mudzakarnya ahmar. Jadi ketika hamro dia eh, menjadi ghairu munsharif. Di situ karena ada alif. Waalaikumsalam. Nah, karena ada alif taknis. Alif taknis yang menunjukkan makna perempuan. Nah, kalau ulama di situ alifnya itu bukan alif taknis gitu ya. Kemudian eh, yang misalkan ahsan eh, apa ulya ya itu lainnya itu ulya ya. Yang husna itu ya, husna itu kan alifnya di situ alif menunjukkan makna muannas, husna gitu ya. Kata ulama adalah kata ghairu munsharif karena merupakan bentuk sigah muntahal jumu, bentuk jamak yang diakhiri dengan alif dan dua huruf setelahnya dan memiliki dua ilat penyebab yang menghalangi tanwin dan kasroh. Jelasan. 1. Ghairu munsharif adalah isim kata benda yang tidak menerima tanwin. Tapi sifat muntahal jumu Prof si itu tuh si AI ngasih taunya. Sifat muntahal jumu itu hanya mafa'il dan mafa'il. Kalau fu'ala dia pola lain ya. Kata ulama adalah ghairu munsharif karena termasuk sigah muntahal jumu, puncaknya isim jamak yang memiliki pola seperti masajidu atau mafatihu. Oh Sigah gitu ya. muntahal jumu
adalah isim jamak taksir yang tidak bisa dibuat jamak taksir lagi dan tidak memiliki wazan yang sama dengan isim mufrad hingga secara otomatis menghalanginya dari tanwin menjadi gairu munsyarif. Siap, siap. Jadi masuk ulama ke hormun sorif. Masuknya ke sigot muntahal jumu ya. Siap, Prof. Kayaknya nanti saya buka-buka lagi nih. Isim ghairu munsharif ya. Intinya isim ghairu munsharif itu teman-teman kalau bukan nama, dia tuh sifat. Nah, sifatnya yang bagaimana? Sifatnya yang ikut pola wazan, af'ala gitu ya. Yang iya, izin ikut pola wazan af'ala, pola fa'lan gitu ya. Dan jamaknya jamak sigot mutal jumuk. Nah, sepemahaman kami sigot mutal jumuk paman saya itu mafatih dan mafatih ya. Nanti yang bagian ini deh Prof, nanti saya belajar lagi Prof ya. Mohon izin. Agak lupa-lupa ingat ya, maaf teman-teman ya. Tapi sementara ini kita simpulkan dulu yang ulama dan yang udhoma, syu'ara kita kategorikan sebagai isim ghair munsharif ya. Kita kita sepakati dulu di sini. Sempat ragu-ragu sih ya, sempat. Nanti kita cari lagi kitabnya. Ya, boleh dilanjutkan ya, teman-teman. Toib, Ustadz Hamadi dan juga Prof dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 izin melanjutkan ke tadribat. Untuk soal pertama ada ayin al-ism al-manqus fi mayali wa'rib al-jumlah. Tuh. Jadi ada jumlahnya yaitu kharaja al-qadi minal muhkamah. Nah, untuk teman-teman yang ingin menjawab boleh raise hand terlebih dahulu. Ya betul, masalahnya apakah ulama itu masuk sidang mustahil jumu. Ya betul, masalahnya apakah ulama itu masuk sidang muntahal jumu. Oh iya, siap. Baik, Prof. Ya, mau coba jawab, Mufti? Toib, silahkan Akhil Farid. Dan yang pertama, ayin atau menentukan isim manqus itu adalah yang al-qadhi karena diakhiri dengan eh, apa? Ya lazimah tadi, iya lazimah terus sebelumnya adalah kasrah gitu, hurufnya, harokatnya. Kemudian i'rabnya kharaja fi'lun madi mabniun alal fathi. Kemudian al-qadhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal ya li'annahu isim manqus min
harfu jar mansubun alal fathi al-muhkamah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasroh al-zahirah alal akhirih. Adzalika sahih ya ukhti? Oke, boleh di next slide, Ukti Alia, untuk melihat jawabannya. Oke, jawabannya sahih untuk isim mankusnya itu ada di kata al-qadi karena tadi nih dia berakhiran ya lazimah dan sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian untuk i'rabnya tadi kharaja adalah al-fi'lul madhi mabniun alal fathi. Kemudian al-qadinya ini sebagai fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alal ya li'annahu ismun manqus. Kemudian minnya harfu jarrin mabniun ala sukun. Kemudian al-muhkamah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah. Oke, boleh ke soal berikutnya, Ukhti Alia. Untuk soal kedua masih sama, ayin al-ism al-mankus fi mayali wa'rib al-jumlah. Sini jumlahnya syahadtu ar-ra'i bis-suqi. Siapa yang mau jawab, teman-teman mungkin? Oke, Ukhti Nabila boleh silahkan dijawab, Bapak. Syahadtu ar-ra'i fis-suqi. Syahadtu fi'il madi mabniun ala sukun. Wata dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Summa ar-ra'i fa'il marfu' bi dhammah muqaddarah ala ya Sebuah li'annahu kata benda yang berakhiran hamzah bisa termasuk munsyarif atau gairu munsyarif tergantung pada jenis hamzahnya. Bedaan status berdasarkan jenis hamzah. 1. Menjadi gairu munsyarif, tidak bertanwin apabila diakhiri oleh alif tanits feminin mamdudah. Alif tanits mamdudah adalah alif yang diikuti hamzah dan berfungsi sebagai penanda feminim. Syarat, alif dan hamzah tersebut bukan merupakan huruf asli dari kata tersebut. Contoh, Sahrau, padang pasir. Syuarau, para penyair. Ulamau, para ulama. 1. Menjadi munsyarif, bertanwin, apabila hamzahnya merupakan bagian dari huruf asli. Seperti jawabannya Ai. Silakan lanjut. Ya, syukron Prof. Naam, Prof. Syukran atas pengetahuan tadi. Boleh dilanjut, Ukhti Nabila. Tadi lanjut dari ar-ra'i ya. Ar-ra'i fa'il marfu'un bid-dhammah muqaddarah bid-dhammah muqaddarah 'ala ya li'annahu min ismil manqus. Summa fi harfun jar mabniun 'ala sukun. As-suq ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah. Mbak Ukti mungkin diperhatiin lagi di sini syahadtu ar-ra'i. Nah, di sini ar-ra'i kedudukannya sebagai apa Ukti tadi? Sebagai fa'il. Sebagai maf'ul, afwan, sebagai maf'ul. Nah, mungkin boleh di i'rab ulang Oh ya, di afwan. ar-ra'i. Oh ya, afwan. Ar-ra'i maf'ulun bi mansubun bil fathah muqaddarah alal ya. Kalau nasab muqaddarah atau zahirah nih Ukti untuk harakatnya? Syahatu ar-ra'iyah gitu. Jadi Nah, maf'ulun bi mansubun bi fathah
الظاهرة. Oke, syukran Ukti atas jawabannya. Eh, boleh di next slide untuk kita lihat jawaban benernya. Oke, jadi benar isi mankusnya ada di kata ar-ra'i karena berakhiran ya lazimah dan qablaha maksur. Untuk i'rabnya syahatu al-fi'lu al-madi mabniun ala sukun tisalihi bita mutaharrikah yaitu tu tadi ini mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian ar-ra'i di sini afwan, di sini salah nulis aturan dia maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala lia li'annahu ismun manqus gitu. Di sini Eh, sebenarnya ar-ra'inya afwan Ustaz, di sini iya, salah iya. aturan Harusnya. maf'ulun bih seperti itu. Terus dibacanya ro'i. Jadi Ar-ra'i bukan karena siga muntahal jumu akan tetapi karena berakhiran hamzah zaidah. Oh ya. Iya Prof, siap Prof. Ini saya juga baru enggak Prof. Iya Prof, siap Prof. Itu tuh yang tadi udhama fa'ala itu eh masuk ke hamzah zaidah teman-teman ya, masuk. Syukron Prof. Terus yang ini ar-ra'i ini dibaca ar-ra'i aja atau ar-ra'i ya? ar-ra'i ya Ustaz, karena kalau masuk dia fathahnya zahirah. Terus bagaimana? I'rabnya Ustaz. Mm-mm. Jadi i'rabnya ar-ra'i di sini ar-ra'iyya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah Iya, ala iya, lia. iya, iya, benar. Heeh. Dan fi-nya juga di sini harfu jar mabniun ala sukun. Kemudian asuknya ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah. Ya, Oke, siap. boleh lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, Alia. Nah, di sini ada masih sama. Ain al-ism al-manqus fi ma yali wa'rif al-jumlah. Sini ada kalimatnya nabatat Salah. al-a'syabu fil wadi. Nah, boleh teman-teman yang mau menjawab untuk raise hand. Oke, boleh Ukti Siska coba menjawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nabatat al-a'syab fi wadi. Itu nabatat itu adalah al-fi'lul madi mabniun ala fathi Lain. ala Salah. liitasol bita taknits. Terus al-a'syab dua fa'il marfu wa alamatu raf'ihi itu dhammah zahir. Terus fi itu harfu jar ala sukun la mahali fi i'rab. Kemudian al-wadi isim majrur bi fi wa alamatu jar kasrah muqaddarah alaya li'annahu huwa isim mankus. Oke, syukran Ukti Siska ala ijabah. Ukti Alia boleh di next slide untuk lihat jawabannya. Oke, jadi benar isim mankusnya terletak di al-wadi dan di sini dia kedudukannya sebagai isim majrur. Nah, untuk i'rab jumlahnya nabatat al-fi'lul madi mabniun alal fathi litisalihi bi ta'nis as-sakinah. Kemudian al-a'syabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Kemudian fi-nya harf jarin mabniun ala sukun dan al-wadinya ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah. Lihat tadi slide-nya. Salah. Slide-nya salah. Lihat tadi slide-nya. Salah. Al-manqus ini. Yang mana, Prof? Lihat tadi slide-nya. Ar-ra'iyah. Salah. Ar-ra'iyah. Oh iya Prof, dia mengakui Prof, iya. Bisa langsung dibetulin? Oh, nah, Ustaz akan langsung dibetulin sekarang. Iya, iya. Dia sudah menyadari Prof kesalahannya. Kamu Ustaz dan Prof untuk slide PPT yang ar-ra'iyah tadi sudah kami benarkan. Gitu. Oh gitu?
dalam keadaan mansub sekarang. Oh, Kita ganti. enggak di sininya ya. Ya, siap. Ya. Nah. Oke, lanjut. Jadi yang al-a'syabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Kemudian fi-nya harfu jarrin mabniun ala sukun. Kemudian al-wadinya di sini ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah ala ya li'annahu ismun manqus. Oke, mungkin untuk 3 pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan ism mamdud akan dipandu oleh Akhi Muhammad Maftuh. Kalau lihat tadi slide-nya. Salah. Maf'ulun bihi. Nah, Ya, Prof, tadi salah nulisnya fa'il, sekarang sudah dibenarkan menjadi maf'ulun bih. Mansubun. Oh ya, ya. Sip. Ya. Afwan Ustadz, apakah boleh lanjut? Masih ada lagi? Ada 3 pertanyaan terkait isim mamdud, Ustadz. Boleh. Oke, boleh Akhi Maftuh langsung dipandu saja. Syukron Ukti, bisa di next slide. Itbit bisyaklil ismil mamdudi fi jumlah taliyah wadhkur i'rabuhu wa sababuhu. Naam, untuk yang mau jawab boleh raise hand terlebih dahulu. Taib, Ukti Hasna, tafadholi. Ada. Prof. Tidak. Kurang terdengar, Prof. Afwan. Anda bacanya yang benar. Taib, Ustaz. Taib, Prof. Itbit bisyaklil ismil mamdudi fi jumlatit taliyati wadhkur i'rabuhu wa sababuhu. Isma. Udhkur. Isma. Oke, Prof. Ustadz izin jawab. Intaqalat al-usratu ila bina'in jadidin. Anda bacanya yang benar. Udhkur. Isma. Coba baca lagi Maftuh. Yang benar. Itbit bisyaklil ismil mamdudi fi jumlatit taliyati wadhkur i'rabahu wa sababahu. Isma. Diulang. Itbit bisyakl al-is apa? Al-ismil mamdudi. Al-isma. Al-isma. Oh, naam, Ustaz. Bisyakli ismal mamdudi fi jumlatit taliyati wadhkur i'rabahu wa sababahu. Ya. Ya, terus gimana? Ukhti Hasna, tafadhali. Oke, syukran. Adob. Ya. Intaqalat al-usratu ila bina'in Anda bacanya yang benar. Udhkur. Isma.
Diulang. Mamduda. Iya, coba diulang lagi. Maaf tuh. Afan, Prof. Prof. Idbit bisyaklil ismal mamduda fi jumlati taliyati wadhkur i'rabahu wa sababahu. Oh, itu juga fil jumlah. Oh, fil jumlah, Ustaz. Iya. Fil jumlati taliyati wadhkur i'rabahu wa sababahu. Ya, sip. Insya Allah, Prof. Jadi yang benar juga ya ininya perintahnya juga. Mm-mm. Ya, siap. Syukran. Gimana Hasna? Ustaz. Adob. Ya. Intaqalat al-usratu ila bina'in jadidin. Mm-mm. Summa i'rabahu bina'in ismun majrurun bi ila. Wa sababuhu aku Ustaz kebalik. Sababuhu karena ismun majrurun bi ila wa i'rabuhu ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasrah zahirah ala hamzah. Ghair munsharif gak itu? Enggak ya Ustaz. Apa alasannya? Kalau enggak ghair munsharif itu hamzanya hamzah apa? Ada 3 saja hamzahnya. Hamzah mana nih? Hamzah munqalabah. Ya, benar. Kalau munqalabah ya enggak munsharif ya. Yang kemungkinan munsharif itu yang hamzah zaidah ya. Kalau yang asli dan munqalabah Yang benar itu itu undut atau idbit. oh iya ya. Itu idbit ya. Yang benar itu undut atau idbit. Yang benar idghid atau idbit. Yang benar itu undut atau idbit. Bapak. Idbit ya. Maftuh itu benar gak? Ustaz. Idbit, Ustaz. Idbit. Undut. Sepengetahuan saya undut. Oh, Prof. Oh, Udbut. Bapak. Iya, iya. Sebentar, Hansar. Saya Prof, nanti saya cek di Hanser nih untuk mengetahui yadbutu atau yadbitu. Tuh, kalau ragu itu kan terkait dengan tengah-tengahnya fi'il mudhari ya, ain fi'ilnya ketika mudhari itu apakah kasrah atau dhammah. Kalau dia dhammah maka amarnya juga ikut utbut ya. Kalau misalkan ain fi'ilnya di mudhari'nya kasrah maka masdarnya juga amarnya ikutan kasrah. Oh iya Prof, ternyata ada 2 Prof. Izin saya ada 2 Prof. Boleh boleh saya bisa share dulu. Ini juga pengetahuan untuk teman-teman bagaimana cara, boleh ditutup dulu sebentar, saya mau share. Ini pengetahuan juga bagaimana caranya kita menentukan fi'il amr ya. Boleh ditutup Alia sebentar aja share screen-nya. Ya, ini. Ini saya kalau ragu teman-teman menentukan ya tadi fi'il amr itu kan ragu-ragu ketika di mudhoreknya itu
ain fiilnya domah atau kasroh atau fathah. Nah, dobato itu ain fiilnya ini bisa kasroh dan bisa domah, Prof. Dan artinya sama itu semuanya. Tidak dibedakan. Kadang kalau dibedakan dia terpisah dia. Dobato bisa yadbitu dan bisa yadbutu. Karena bisa yadbitu atau yadbutu, maka amarnya ya bisa keduanya. Bisa bisa idbit atau udbut. Siap, Prof. Ini artinya sama. Kalau dibedakan dia bikin ini sendiri, ya. Ini Terima kasih. siap, Prof. Kemarin tuh apa ya? Baru mencari. Kayak semacam ini, hadafa. Hadafa itu terkenalnya yahdif, terkenalnya. Karena kita dengar orang Arab itu kalau ngomong mudore, yahdif, yahdif. Jadi saya ikut-ikutan yahdif. Jadi ihdif. Nah, setelah dicek, hadafa. Setelah dicek, nah ternyata yahdufu, berarti uhduf itu. Ini. Orang Arab kalau ngomong tuh yahdif, saya ikut-ikutan yahdif. Ternyata yahduf. Ini ada u di sini. Ini teman-teman bisa pakai ini nih. Saya pakai kamus Hensor namanya. Ini Hensor. Hans Weher. S. Hans Weher. Ya, di sini. Juga yang tadi info tentang itu, Prof. Ya, saya juga baru menyadari ya yang ulama tadi ya. Ini ada penjelasan bagus nih dari hal mamnu minas sharaf, jamak taksir, yang tadi bi alif mamdudah ya. Mamnu minas sharaf ya. Wadhalika idza kan hamzatu hazaidah. Lesat asliyah, walesat munqalabah ya tadi ya. Nah, inilah yunawwin ya ghair munsharif ya maksudnya ya yang ini. Ya, sudah di karena yang ini nih penjelasannya dia terpisah dia kadang bikin bingung ya. Tidak ada penjelasan di bagian ghair munsharifnya jadi kadang bikin saya ragu. Ini bagian mana munsharifnya gitu ya. Ya, ternyata dia masuk ke hamzah zaidah ya teman-teman ya. Ya, siap. Ya, ini bisa menjadi ini ya cara-cara shortcut ya memahami nahu paling enak itu memang dari bukunya ya kayak semacam Alfia. Tapi ini meskipun begitu ini juga ada yang bertanggung jawab nih namanya Profesor Adib Dr. Faruk Mawasi ya, tulisan beliau. Dan sebelumnya juga pernah saya baca ini Prof, cuman lupa-lupa ingat ya, ini terpisah dia. Tidak masuk Setiap di jamak pembahasan taksir isim yang ghair diakhiri munsharif. dengan hamzah zaidah. Iya, siap Prof. Kalau yang ikut pola af'al justru dia masih tanwin. A'do, a'da, karena asma, aba ini munawwan ini. Ini munsorif masih. Tapi kalau yang ikut pola ini, wa'ala ya, itu masuk ke munsorif karena hamzahnya hamzah eh, zaidah ya, tambahan. Ini eh, materi ini ya ini berkaitan banget dengan materi hari ini ya. Ya, ini hamzah munqalabah, hamzah munqalabah, hamzah asliyah. Karena bukan hamzah zaidah. Ya, ya, yang ini nih bukan hamzah zaidah teman-teman. Dia hamzah asli. Ya, ya boleh dilanjutin. Iya, iya, boleh dilanjutkan. Masih ada waktu.
Alhamdulillah jadi yakin. Terima kasih Ustadz Dr. Hambali. Oh, siap, siap, Prof. Apaan, Prof? Nah, untuk jawabannya di sini ada adabut asyakalnya yaitu binain. Sababuhu ismu majrur bi'ila. Oke, Arabnya ismun majrurun bi'ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun hamzah. Itu asli mengkolabah atau zaidah hamzahnya? Hamzahnya mengkolabah bahasa. Iya, ya, ya. Di mamdud itu hanya menekankan itu sih ya. Munkolabah asli atau zaidah. Kalau zaidah ada kemungkinan musorif. Tapi yang bagaimana dulu gitu ya. Terus sebetulnya efeknya tuh ketika musana dan jamak ya teman-teman ya. Ketika ya kalau bina ini jamaknya kebetulan taksir ya. Dia bingungnya itu kalau dia musanna. Kira-kira musananya apa, maaf tuh? Bina tuh. Binawani. Iya benar, bukan bina ani ya. Binawani atau binayani? Binawani. Pakai waw, Ustaz. Bana, ya benar. Pakai waw ya. Nah, Ustaz. Oke deh. Lanjut. Udah selesai belum? Tabel terbalik tadi dibuka lagi. Itu kenapa ya? Ketutup-tutup ya? Iya, Ustaz. Itu kata Prof ada yang kebalik katanya. Yang tabel terbalik tadi dibuka lagi. Oh, tabel Oh, terbalik. Ya, ya, ya. Tabel yang dari kanan dulu tuh. Prof. Harusnya dari kanan gitu ya. Itu teman-teman nulisnya dari kiri. Coba dicek lagi. Ha, menarik. Sohro. Nah tuh. Nah, ini berarti yang boleh dua jalan. Bina. Kok ada bina una gitu ya? Rafa una.
Al-wajhan. Hmm, bisa dua sisi ya. Tapi dapatnya kok wawu ya. Padahal bana ya beni ya. Oh, makasih banyak Bapak. Kok dapatnya wawu gitu. Tapi bisa dua-duanya ya, bisa dua jalan, bisa binaani mempertahankan hamzahnya, bisa juga mengembalikan. Nah, Tapi masalahnya yang saya pertanyakan itu kenapa ke wawu gitu. Padahal untuk mengetahui ilat itu apakah wawu atau ya itu ketika diubah ke mudhari bana yabni kan menjadi yabni bukan yabnu ya. Tapi oke lah ya sementara ini pakai wawu gitu ya. Munqalabah anil wawi wal ya. Wawi wal ya ada ya juga ya Prof. Ada wawu dan juga. Mungkin itu dari bana yabnu kali ya. Jadi binawani jadinya. Hmm. Betul dari ya. Hmm. Ya Prof. Iya jadi maftuh tadi bisa dua ya maftuh ya. Tapi waktu maftuh ngejawab kenapa cuman binawani gitu. Kalau yang jamak tuh kayaknya nggak yakin dia ada versi jamak salimnya. Dia tuh pasti taksir. Oke deh ya teman-teman ya. Gimana? Masih ada lagi? Malah selesai. Oke lah, Alhamdulillah. Ya ini kita belajar nahunya itu sudah Jamak contohnya nggak pas. apa itu Prof? Yang nggak pas. Jamak contohnya nggak pas. Oh iya benar, jamak contohnya nggak pas. Harusnya ada semacam Mustafa itu ya, Mustafa. Tapi itu maksur ya, Mustasfa maksur. Biasanya nama ya yang bisa tuh. Misalkan nama orang. Kalau nama orang tuh mau nggak mau dia kebawa mudzakkar salim. Tapi kalau nama-nama benda, dia tidak ada nama benda itu yang salim. Pasti larinya ke taksir. Ah, ini udah dari kanan ke kiri ya. Ini nggak ada tuh. Teman-teman dapat contoh ini dari mana? Itu terlalu memaksakan ya, terlalu memaksakan. Tapi memang antara konsep dengan antara teori dengan lapangan ya. Ketika kita mencoba mencontohkan seperti apa yang di lapangan, ternyata di lapangan itu sulit nyarinya gitu ya. Jadi kita paksain aja ya. Iya, kita kalau udah nahu 3 memang nggak murni nahu ya teman-teman ya. Ini kan larinya ke sorof banget ini nih. Larinya ke sorof banget. Ya, tapi tanpa pemahaman sorof ya, kita sulit juga memahami materi ini ya.
tadi tuh mengetahui apakah asli munqalabah atau zaidi munqalabah itu ya bab sorof sebetulnya. Tapi akan menjadi terang kalau kita paham eh, apa bentuk sebelum jadi ya. Sebelum jadinya itu kita telusuri gitu ya. Asal muasalnya dari mana. Asal muasalnya kalau bahasa Arab itu masdar ya. Jadi makanya apa-apa yang dari masdar ya pasti asli. Kayak insya itu masdar. Ya ada pertanyaan teman-teman ya. Ya materi ini kayak begini ya. Dipahami dengan baik ya. Dipahami dengan baik. Kalau dalam komunikasi sehari-hari sih. Nahu sorof satu kesatuan. Nah, sorof satu kesatuan Prof ya. Ya Prof. Saling terkait biasanya. Tapi khusus materi hari ini penetrasi ke sorofnya dalam Prof. Ada pertanyaan silakan teman-teman. Ya. Cukup ya. Terus yang tadi Ya betul. ya Prof. Yang tadi yang materi Ghairu Munsharif 2 minggu yang lalu itu kan tidak ada bagian yang ini ya, yang jamak mengikuti fu'ala ya, kayak syurafa, ulama, uzama. Nanti itu masukin ya, karena itu nggak bisa ditinggal itu, karena waktu saya amati materi yang 2 minggu lalu tentang Ghairu Munsharif itu part ini, bagian ini tuh belum ada ya, itu juga bikin ragu-ragu. Harusnya ada ya, harusnya ada. Masukkan nanti ya. Jadi yang berimbuhan alif hamzah ya, alif zaidah ya. Itu di samping sifat pada selain masuk isim sifat ya, isim sifat seperti hamra gitu ya, husna juga jamak pola fuala ya, teman-teman ya. Masukin ya biar mengikat di kepala. Itu masuk ke teori ya. Nanti ada di ujiannya. Kalau nggak dimasukin ke teori nanti kelupaan ya. Dan saya juga kelupaan nggak mengujikan itu nanti masuk ke ujian ya. Isim ghairu munsharif apa saja. Tapi ujiannya bukan definisi ya. Kita nggak ada ujian-ujian definisi. Sebutkan isim ghairu munsharif nggak ada kayak gitu. Kita langsung ke contoh, langsung ke teks ya. Mana nih dari teks ini yang i'rabnya itu jar tapi pakai fathaya seperti yang teman-teman praktekkan di tadribat itu ya. Itu kan teman-teman kalau nguji kalau latihan tadribat dan teman-teman sekali mencoba dan bagaimana hasilnya itu kemampuan teman-teman ya di percobaan pertama itu. Tapi setelah percobaan pertama kan ada jawabannya kan yang benar ya. Nah, dari jawaban yang benar itu diharapkan jadi pelajaran gitu ya jadi tadribat itu berfungsi bukan untuk mengukur pemahaman tetapi juga untuk membantu teman-teman memahami lagi ya. Karena ada jawabannya kan di situ ya. Ada jawabannya nggak, Farid? Kalau misalkan sudah mencoba sekali. Muncul kan